Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara di hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa kunci hidup kita untuk dapat dipakai oleh Tuhan ialah rendah hati. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong kami semua, para pemirsa sekalian, untuk punya sikap hati yang rendah hati. Dan tolong kami supaya kami dapat dipakai oleh Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Yohanes 3:30. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Haleluya. Inilah ucapan dari Yohanes Pembaptis. Kenapa dia katakan demikian? Ketika orang mengatakan bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis itu sekarang sudah ikut menjadi murid Yesus, apa dia katakan? Dia katakan, mari nanti saya pergi ke sana, cari supaya mereka kembali ikut saya. Tidak. Kalimatnya apa? Ia itu siapa? Yesus.
harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Sudah mendengar kalau dalam drama atau dalam sinetron atau apa begitu, sudah akan mendengar misalnya satu babak kepada satu babak yang berikutnya, itu bunyi musiknya itu disebut dengan fade out dan kemudian fade in. Jadi ada musik yang kemudian berhenti pelan-pelan dan musik yang satu lagi kemudian masuk. Saudara pemirsa, sikap Yohanes Pembaptis seperti itu. Dia lebih tua 6 bulan dari Yesus, dan dia juga adalah forerunner, pendahulu dari kedatangan Yesus. Dia juga yang membaptiskan Yesus. Tetapi dia punya sikap yang sungguh rendah hati. Rendah hati artinya apa, saudara sekalian? Rendah hati artinya dia mengatakan, Yesus harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Dan benar, saudara sekalian, Tuhan Yesus kemudian punya pengikut setia setidak-tidaknya sebanyak 5.000 orang. Murid memang 12, tambah dengan 70. Kemudian pada waktu Yesus naik ke surga dan kemudian yang menunggu pencurahan Roh Kudus ada 120 orang. Saudara sekalian, ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Harapan dan ucapan dari Yohanes Pembaptis itu menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk kemudian mempermuliakan anak Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Firman Tuhan ini mengatakan sesuatu yang luar biasa untuk kita. Bukan untuk Yesus, memang Yesus tentu harus kita muliakan. Tetapi bila saudara menggantikan pendeta, misalnya ini untuk hamba Tuhan, menggantikan seorang pendeta yang terkenal dan disayang oleh jemaat, terutama pada gereja-gereja yang ada mutasi rutin, 5 tahun pindah ke jemaat lain, 5 tahun pindah ke jemaat lain. Saudara sekalian, bila sudah tidak rendah hati, sudah bisa frustrasi. Kenapa? Orang ngomongkan pendeta sebelumnya, oh, pendeta yang sebelumnya kok enggak begini ya, pendeta sebelumnya kok rajin berkunjung, pendeta yang sebelumnya kok administrasinya lancar, macam-macam orang bilang. Tetapi kalau engkau rendah hati, engkau akan menemukan bahwa setiap hamba Tuhan itu punya karunia yang berbeda-beda. Engkau lupakan saja omongan orang. Sekarang cepat-cepat mengelola jemaat sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Nanti pada akhir pelayananmu di situ, jemaat akan mengatakan, memang hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang luar biasa. Bukan kita minta dipuji, bukan. Tapi maksudnya melepaskan saudara dari stres, melepaskan dari saudara dari frustrasi. Oleh karena apa? Oleh karena saudara berharap saudara diterima dengan baik di situ, dan dari sejak awal sudah diharapkan untuk bisa benar-benar menggantikan yang lama. Tapi biasanya itu tidak. Biasanya yang pergi itu dianggap lebih baik. Dan di sini letaknya rahasia keberhasilan engkau. Ketika engkau benar-benar rendah hati melayani pekerjaan Tuhan. Demikian pula dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang lain. Saya pernah mendengar satu orang anak gadis kemudian yang bekerja di perusahaan di kota kami. Dia katakan, Pak Senior Pastor, saya cuma tahan sebulan kerja di perusahaan itu. Kenapa? Itu leader kami atau pemimpin kelompok mereka selalu mengatakan, kamu ndak becus kerja. Ndak seperti itu teman kami yang dulu yang sudah berhenti kerja karena menikah. Tersinggung dengan kata-kata demikian. Buktikan diri dong. Katakan kepada mereka, saya baru datang, saya mau belajar,
tolonglah saya untuk bisa berhasil bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi inilah yang menjadi masalah kita. Rasa gengsi, harga diri itu, sudah ingat prinsip ini? Air tidak pernah mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Mungkin dia bisa mengalir karena dipompa-pompa. Ingat itu saudara sekalian. Tidak dipompa, dia tidak akan bisa mengalir. Nah, oleh karena itu mari kita rendah hati supaya berkat Tuhan bisa mengalir kepada kita. Kerendahan hati ditunjukkan oleh Yesus bagaimana? Ketika dalam Yohanes 13 mengatakan Yesus kemudian turun tangan karena tidak ada satu orang murid pun yang mau membasuh kaki teman-temannya. Maka Yesus kemudian turun tangan membasuh kaki semua murid. Saudara bisa bayangkan, dia adalah Tuhan dan Guru katanya. Tapi dia buat itu supaya para murid belajar tentang artinya kerendahan hati. Kalau Yesus sudah buat demikian, maka sudah pasti para pemirsa bisa menjadi orang yang rendah hati. Ini juga kunci untuk rumah tangga saudara sekalian. Kalau dua-duanya tinggi hati, dua-duanya sombong, biasanya rumah tangga itu terpecah. Tapi kalau suami istri mau mengalah, rendah hati, rumah tangga itu pasti aman tentram. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau mengajar kami untuk rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Kami tahu bahwa orang lain harus lebih tinggi, lebih maju, dan kami tetap apa adanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Muliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan para pemirsa sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.